Pernah dengar kain yang namanya moss crepe? Atau mungkin saat ini kalian memiliki beberapa pakaian, tunik, atasan, dress, atau gamis yang bahan dasarnya moss crepe. Jika kalian punya, berarti kita sama, karena bahan moss crepe ini seringkali dijadikan pakaian tunik, atasan, dan juga gamis yang kekinian. Halo, assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya mengenai apa saja keunggulan bahan yang berbahan dasar crepe atau moss crepe ya. Jadi yang selama ini mungkin teman-teman selalu mendengar jika ada tunik-tunik atau gamis itu bahan dasarnya moss crepe. Jadi sebenarnya moss crepe ini atau crepe ini dari bahasa artinya adalah kerut atau berkerut. Jadi untuk mengetahui tekstur bahan dari moss crepe ini dan apa saja keunggulannya serta kekurangannya, nonton video ini sampai selesai karena di sini saya akan menjelaskan semuanya. Di sini kita akan bahas 3 jenis bahan crepe. Yang pertama adalah bubble crepe, kedua adalah moss crepe, dan yang ketiga adalah wall crepe. Ketiga ini kelihatan mirip tapi sebenarnya berbeda. Yang pertama ini adalah wall crepe. Wall crepe ini terbilang premium, dia lebih bagus dibandingkan crepe yang lainnya. Karena tekstur kulit jeruknya paling halus dibandingkan crepe yang lain. Bahkan nyaris tidak tampak ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini bersama-sama dia halus banget seratnya dibandingkan dengan yang bubble crepe ini. Dan ini juga kayaknya tidak elastis, sedikit lebih kaku, namun seratnya rapat banget dibandingkan crepe yang lainnya. Lanjut, ini yang bubble crepe. Nah, bubble crepe ini sendiri terlihat lebih kasar ya teksturnya dibandingkan dengan yang wall crepe tadi. Ini tekstur kulit jeruknya sangat terlihat jelas dan sangat terasa ya teman-teman saat diraba kayak gini nih. Namun ini bahannya ringan dan jatuh banget. Tapi yang bubble crepe ini di sini kita bisa lihat sama-sama dia mudah kusut dibandingkan yang wall crepe tadi. Jadi contohnya kayak gini ya. Nah ini ada satu lepas, ditarik kayak gini dia langsung mengkerut kayak gini nih. Jadi saran saya kalau teman-teman memiliki pakaian yang bahannya crepe gitu, kalau ada yang copot atau keluar kainnya atau benangnya satu kayak gini jangan ditarik gitu ya. Mending dibakar aja atau digunting, karena kalau ditarik pasti akan terlihat lebih parah dan jelek banget kerutnya karena dia teksturnya gitu tertarik-tarik, beda dengan yang wall crepe ini. Kalau wall crepe ini sebenarnya kalau ada yang tercabut juga benangnya sama kayak yang bubble crepe tadi, hanya saja ini tuh jarang banget ada yang tercabut gitu ya untuk benangnya karena dia teksturnya lebih halus, rapat banget, jadi susah banget dia copot-copot benangnya kayak yang bubble crepe tadi. Kalau bubble crepe tadi itu dia mudah banget copot. Nah ini bisa teman-teman lihat sendiri dia halus banget yang wall crepe ini. Dia seratnya halus banget dan nyaris tidak kelihatan. Kemudian ketika dijahit, dibentuk di bagian kerannya itu dia rapat banget, mudah dibentuk pokoknya dibandingkan dengan yang bubble crepe ini. Nah ini kan yang warna silver yang saya pegang bagian atas ini bahannya bubble crepe. Di sini teman-teman kita bisa lihat sama-sama bagian kerannya ya, ketika dijahit itu kelihatan kurang rapi kalau yang bahannya bubble crepe ini karena dia semacam agak namanya juga bubble ya, jadi dia itu agak kayak seperti balon gitu, bukan kayak balon ngaret gitu, tapi dia kayak agak-agak ngembang gitu ya dibandingkan dengan yang wall crepe. Kalau wall crepe itu rapat banget, kalau yang bubble crepe dia ringan banget dan mudah copot-copot. Kemudian ini yang ketiga, kalau yang ketiga ini yang warnanya brick atau bata, ini bahannya moss crepe. Jadi ada 3 jenis bahan yang berbeda, tapi kalau dilihat sekilas hampir sama ya. Tapi sebenarnya ketika diamati seksama itu memiliki keunggulan masing-masing dan ini jelas berbeda banget. Kualitasnya juga beda walaupun sama-sama crepe. Nah, untuk yang moss crepe ini sendiri itu teksturnya menyerupai butiran pasir yang tersusun rapi sehingga tampak seperti ada butiran-butiran pasir yang menempel pada permukaannya.
Nah, kainnya ini sendiri cukup tebal dan seratnya juga rapat. Namun di sini ada kekurangannya juga. Sama-sama kain krep berarti dia mudah kusut nih. Contohnya ini adalah baju saya udah baru sekitar 3 kali saya pakai. Jadi ini kan bagian belakangnya panjang tuh ya, nutupin bagian paha gitu. Jadi ketika duduk otomatis dia baju ini yang tergesek-gesek langsung di tempat duduk, di papan atau tembok atau sofa gitu, akhirnya kusut-kusut ya kayak gini hasilnya ya teman-teman. Bisa kita lihat sama-sama dia mudah tertarik-tarik juga. Jadi saran saya kalau menggunakan bahan mouse crepe gitu, hati-hati ketika duduk di permukaan yang tidak halus. Ini cocoknya hanya duduk di sofa-sofa yang empuk gitu ya. Jadi kalau ditanya bagus mana, otomatis bagus yang wall crepe ini. Tapi sebenarnya ketika kita membeli bahan pakaian apalagi online shop gitu ya, pasti seringkali hanya dicantumkan mouse crepe. Namun saya pernah mengalami beberapa kali yang tercantum di situ mouse crepe, tapi ternyata yang datang itu bubble crepe, ada juga malah yang datang wall crepe ini ya. Jadi sebenarnya alangkah lebih baiknya jika teman-teman tanya dulu ke ownernya gitu, ini bahannya crepe apa, wall crepe, bubble crepe, atau mouse crepe. Kalau dijawab syukur, kalau nggak dijawab berarti ya sabar ya. Tapi sebenarnya kalau untuk bahan crepe ini keunggulannya itu dia lebih tebal gitu ya. Kemudian dia tidak nerawang tuh ketika kita pakai, jadi nggak perlu pakai pakaian yang berlapis-lapis, dia nggak nerawang sama sekali. Kemudian dia juga teksturnya ringan dan mudah disetrika ketika disetrika itu, tapi hati-hati harus menggunakan suhu setrika yang cukup rendah, jangan yang terlalu tinggi ya karena bahaya. Nah, kemudian kekurangannya adalah mudah kusut. Crepe apapun itu dia mudah kusut, jadi kalau sudah tertarik satu benang pasti kalau ditarik gitu akan tambah parah. Jadi saran saya ketika sudah mulai muncul sedikit kerutan atau copot satu benang, jangan ditarik, lebih baik digunting atau dibakar aja biar dia bisa lebih awet dan tidak terlalu parah kusutnya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya atau mungkin ada request selanjutnya akan saya buatkan video tentang apa, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.